Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi 'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-habibi hidayatullah rabbi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Groga yang saya hormati, teman-teman jajaran pimpinan dan majelis ini yang banyak hadir, majelis pustaka dan informasi yang bisa menemani PDM ke Groga, dan warga simpatisan Muhammadiyah Groga yang dirahmati Allah. Dan juga Aisyah juga tetap semangat mendampingi gerakan Muhammadiyah ini. Kita bersyukur karena Allah mempertemukan kita di suasana kita ini. Mungkin sebagiannya berburu Lailatul Qadar, karena pas acara silaturahmi kita ini kita berada di sepertiga Ramadan, sepertiga akhir Ramadan. Agak gampang nyuteni puasa kita ini karena antara miladiyah dan hijriahnya itu sama. 1 Ramadan itu 1 Maret. Jadi kalau sekarang kita 22 Maret itu artinya 22 Ramadan. Sebentar lagi akan memasuki malam ke-23. Itu bagian yang dalam satu riwayat hadis itu Lailatul Qadar itu bisa kita dapati di malam-malam ganjil. Dan di malam ini bagian dari perburuan kita, dan kita melaksanakan acara ini bagian dari bentuk kita mengisi Ramadan ini dengan hiasan-hiasan yang memang direkomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ramadan dalam pandangan Rasulullah itu tidak sekedar kita menahan diri untuk tidak makan minum serta berhubungan dengan istri sah kita di siang hari, tetapi Ramadan itu menjadi sebuah momentum keberkahannya itu justru harus dilengkapi dengan amalan-amalan utama lainnya, mulai dari berbuka serta sahur. Kita ini kadang-kadang menganggap bahwa berbuka sama sahur itu sesuatu yang kepantasan saja. Ya, kita berpuasa dari pagi sampai sore, ya sudah ditutup dengan buka. Tetapi sebenarnya pada saat berbuka dan sahur itulah banyak keberkahan yang bisa kita raih. Salah satunya apa yang dinyatakan Rasulullah, barang siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala. Orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi kegiatan buka bersama ini kemudian menjadi semacam urf gitu ya. Kalau di Indonesia ini hampir tidak ada waktu, tidak ada buka bersamanya. Ini kalau mau dituruti, acaranya Pemkab, acaranya Basnas, acaranya besok kepolisian, semua mengadakan buka bersama bahwa
ketika kita berkumpul bersama-sama, bahkan orang-orang non-muslim, bahkan semalam pun Pak Wakil Bupati itu mendadak, saya mau ke Kampung Bugis, tolong temani kita buka bareng-bareng gitu. Jadi ini menjadi apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu, pada saat dia berbuka dan pada saat nanti kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini betul-betul tergambar bahwa kegembiraan itu tidak hanya dirasakan oleh kita. Saya nggak tahu di Groga, kalau di kota itu justru yang paling antusias nyari buka itu banyak yang dari non-muslim justru ke Jalan Jeruk. Oh itu di Ponegoro itu agak macet itu. Makanya salah satu rekomendasi kita kepada Pemkab itu, di Ponegoro itu, kalau di Jogja itu supaya dijadiin kayak apa, Malboro di Jogja itu. Jadi kalau malam itu sudah ditutup dan itu menjadi kayak semacam destinasi kuliner Buleleng. Dan itu nampaknya diseriusi gitu. Karena memang usulan kita itu aspirasi umat Islam yang sempat disampaikan kepada calon bupati pada saat itu bersama Pak Wakil, dan itu insya Allah akan. Saya kira ini bagian dari yang terus kita dorong supaya kontribusi umat Islam di Buleleng ini tidak menjadi semacam pelengkap. Syukur-syukur nggak jadi pelengkap penderita. Jadi kontribusi kita baik pemikiran maupun kontribusi berupa amal-amal nyata. Dan secara khusus justru sekarang kebalik, BDM itu sebenarnya acara kemarin itu setengahnya yang minta itu Pak Wakil Bupati, tolong Muhammadiyah bikin acara buka bersama, coba itu. Dan saya punya jadwal ke sini, saya sudah keep tanggal 9 Maret, termasuk yang menentukan tanggalnya itu bukan kita, jadi agak kebumbunan. Baru sekitar sekali sekretaris PDN itu, karena minus katanya antar. Tapi alhamdulillah ada saja yang membagikan rezekinya, sehingga minusnya PDN itu nggak terlalu banyak. Jamaah sekalian, di suasana kita berada di penghujung Ramadan ini. Biasanya kalau kita tarawih ada surah yang itu biasanya akan dibaca oleh imam tarawih kita. Itu surah Al-Fatiha, surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Imam Malik itu meriwayatkan sebuah pernyataan Rasulullah yang mengatakan ditampakkan kepada Rasulullah itu umur-umur umat terdahulu. Jadi umat Nabi Adam itu dalam catatan sejarah itu rata-rata 100 tahun lebih usianya, bahkan ada yang menyebutkan bahkan ratusan tahun. Tentu mereka dalam pandangan Rasulullah itu punya kesempatan beramal dalam durasi yang cukup panjang. Nah, sedangkan umat Rasulullah sendiri usianya itu sebagaimana usia Rasulnya. Ya, kalau sampai lewat dari usia 63 tahun usia kita, itu katanya sudah dapat bonus. Nah, surah Al-Qadar ini salah satu motivasi bagi kita. Walaupun usia umat Rasulullah SAW ini tidak sepanjang umat-umat terdahulu, tetapi jaminan untuk kita mengumpulkan amal kebaikan itu tidak kalah dengan kesempatan yang diberikan Allah kepada umat-umat terdahulu.
Bahkan dalam riwayat yang lain digambarkan para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu membawa umatnya masuk ke surga itu sedikit-sedikit barisannya, tidak seperti barisan umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini bagian dari yang harus menjadi spirit motivasi kita, bahwa mengejar Lailatul Qadar itu memang harus menjadi agenda kita dengan cara yang kita mampu. Kalau memang kita tidak bisa full iktikaf di masjid, maka kita mengambil kegiatan-kegiatan yang tidak pernah berhenti untuk menyebar kebaikan. Karena ada satu tafsir yang ditulis oleh Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib. Jadi menafsirkan surah Al-Qadar itu terutama di ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi kalau menurut tafsirnya Razi itu, malaikat itu sebenarnya berebut untuk turun ke bumi. Karena para malaikat itu sebenarnya penasaran. Sebab di Ars, di singgasana Allah itu, setiap malaikat itu ingin tahu amalan manusia itu, maka oleh Allah terutama amalan buruknya itu ditutup tirainya. Sehingga malaikat itu penasaran, kenapa di mata Allah manusia itu punya kedudukan yang agak spesial. Padahal para malaikat sebagai penduduk langit itu tidak pernah berhenti beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab tafsir itu dikatakan ada amalan penduduk langit yang itu enggak didapatkan kecuali oleh penduduk bumi. Jadi dia ada amalan yang itu enggak mungkin dikerjakan oleh penduduk langit, tetapi dikerjakan oleh penduduk bumi. Kalau kita berzikir, mengingat Allah, istighfar, kemudian bertasbih dan sebagainya, di langit juga begitu. Kalau kita beribadah, ruku, sujud, di langit juga begitu. Artinya malaikat itu juga melakukan hal yang sama. Tetapi ternyata malaikat menjumpai dua amalan penduduk langit yang itu hanya bisa dikerjakan di bumi. Apa itu? Pertama adalah pertobatan. Jadi orang bertobat itu hanya ada di bumi. Artinya apa? Jamaah sekalian, salah satu amalan utama ketika kita mau lepas dari Ramadan ini, itu sebenarnya adalah, kalau ditanya pekerjaan iktikaf itu sebenarnya di masjid ngapain aja kan? Sebenarnya amalan iktikaf yang paling utama itu adalah berkontemplasi, banyak merenung, mengingat-ingat kita ini sebenarnya siapa dan hendak kemana. Jadi tidak ada zikir-zikir khusus dan sebagainya ketika kita iktikaf. Tetapi justru pekerjaan utama orang iktikaf di masjid itu adalah merenung. Kalau kita merasa banyak berbuat salah dan dosa, maka kita perbaiki istighfar, menyesali perbuatan kita, dan menempatkan istighfar itu tidak di ujung lisan kita, tetapi diresapi sebagai sebentuk penyesalan, sehingga melahirkan pertobatan yang sifatnya nasuha, bukan tobat tobat ya, tobat maksiat itu istilahnya tobat sambel. Jadi kapok tapi pingin. Kalau orang pedes itu kan gitu, pedes sih tapi pingin gitu, jadi mengulangi. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau ditanya tentang bagaimana kita melaksanakan iktikaf, maka amalan yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak
kontemplasi dan merenung supaya kita ini tidak terlanjur keluar dari rel yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, amalan penduduk bumi yang tidak ada di langit itu adalah membantu orang yang, jadi yang namanya simpati itu muncul di bumi. Melalui apa? Infak, sedekah kita, menolong saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan. Itu nggak ada di langit, hanya ada di bumi. Makanya saya waktu buka bersama di pimpinan cabang Muhammadiyah Seririn itu mengingatkan betapa orang Muhammadiyah itu untuk ukuran normal, kita ini abnormal. Banyak orang menyebut orang kalau di Muhammadiyah itu harus gila dulu baru bisa kerasan di Muhammadiyah. Kegilaan di Muhammadiyah itu apa? Kita ini kadang totalitas di Muhammadiyah itu menyebabkan apa? Menyebabkan urusan duniawi kita ini kadang-kadang agak terbengkalai. Dalam arti kita bekerja segala sesuatunya itu selalu diorientasikan kepada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Sehingga di antara ayat yang dijadikan pelajaran khusus Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada santri-santrinya itu adalah surah As-Saff. Bahkan penutup salamnya orang Muhammadiyah itu kan dikutipkan dari surah As-Saff itu. Jadi kan ciri orang Muhammadiyah kalau penutup salamnya itu yang dipopulerkan itu adalah Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itu bagian dari ayat dari surah As-Saff. Yang sebelumnya itu sebenarnya yang banyak disampaikan kepada santri-santrinya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sejak ayat ke-10 itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih. Jadi kalau kita mau menghindar dari azab Allah, bisa azab dunia juga bisa azab akhirat. Tetapi yang bisa dipastikan itu adalah azab yang akan menimpa kita di akhirat. Karena apa? Karena dari puncak kehidupan kita itu sebenarnya ketika kita ada di akhirat. Bisa saja kita lolos dari azab kita di dunia, tetapi kalau di akhirat dipastikan bagi mereka yang beriman itu tidak akan bisa lolos dari azab-azab. Maka kata Allah, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika di ayat 11 itu memunculkan quotes yang kemudian populer di kalangan warga Muhammadiyah. Kiai Dahlan bilang, janganlah kalian suka menawarkan diri untuk mati membela agama. Tetapi kata Kiai Ahmad Dahlan, adakah di antara kalian yang berani jihadnya itu bi amwalikum, ngerobek kantong ini. Makanya kalau
di kalangan anak-anak muda itu selalu penyemangatnya itu disuruh berfastabiqul khairat. Anak-anak pemuda Muhammadiyah itu lambangnya itu ditulis besar-besar di situ, fastabiqul khairat. Jadi misi hidup kita ini berlomba untuk berbuat kebaikan. Salah satu yang paling berat ketika kita berbagi dalam bentuk mal anwal. Adalah orang itu, saya sering menyampaikan masalah ini. Orang Muhammadiyah itu nggak usah mendapuk dada gitu. Saya siap mati gitu, untuk perjuangan ini, perjuangan itu. Orang Muhammadiyah itu harus berani hidup. Karena memang dunia ini untuk kita hidup. Kalau mati itu nggak usah diminta. Kalau sudah sampai ya mati sendiri kan. Kullu nafsin ya. Kalau kita merasa orang hidup, makhluk hidup, nanti pada saatnya mati. Karena di dunia ini nggak ada yang abadi. Makanya bagi Muhammadiyah itu kita itu harus jadi orang yang berani hidup. Nggak perlu berani mati. Orang yang berani hidup itu dicirikan apa? Dia berani menyelesaikan setiap masalah problem kehidupan ini. Dia menjadi problem solver, pemecah masalah kehidupan. Kalau di lingkungan kita banyak dijumpai kaum du'afa, bagaimana kita mengangkat dari kaum du'afa itu menjadi alim? Itu perjuangan. Kalau di kanan kiri kita banyak orang bodoh, maka tugas kita adalah memintarkan mereka. Itu sabilillah. Jadi kalau ada orang yang perlu bantuan, makanya sangat beresiko. Sering kita disampaikan sama guru-guru dan ustaz-ustaz kita itu, jangan terlalu bangga, ntar kita sedikit-sedikit harus melapor umroh, sedikit-sedikit nanti tebar amalnya kabar itu. Padahal tetangga kita ada yang mau dimakan hari ini masih bertanya-tanya kira-kira bisa makan gak? Nah, makanya inilah yang menjadi concern dari Muhammadiyah, bahwa kita ini ketika bicara jihadun fi sabilillah bi amwal, karena ini tantangannya yang berat. Sebab apa? Di era di mana materialisme itu menjadi semacam tolok ukur. Saya sering berseloroh gitu sama ketua MUI yang dahulu, dengan Ustaz Abdul Rahman Said. Kalau diundang pejabat gitu, beliau berusaha mesti cari mobil yang terbaik. Jadi kalau pakai mobil MPV begini jangan, nanti kita capainya ya. Kalau Ustaz Abdul Rahman itu mesti nyari, nggak punya, kita cari pinjaman. Wih, Camry dibawa kalau diundang. Supaya apa? Di era materialisme itu bukan untuk apa-apa. Karena di saat ini kadang orang itu sebelum didengar omongnya itu dilihat siapanya dulu. Walaupun Ali bin Abi Thalib itu kan mengajarkan akhlak kepada kita, undur naqal wala tadur man. Kita disuruh membiasakan dengarkan nasihat, omongan. Jangan selalu bertanya ini siapa yang ngomong. Di tengah-tengah materialisme itu menjadi standar kehidupan, maka perjuangan kita untuk meyakinkan orang supaya dekat dengan jalan Allah itu susah. Dan di antara perjuangan kita itu berat, karena sedikit-sedikit yang ditanyakan wani piro.
Ini kalau segala sesuatunya diukur wanitiro ini susah. Kita memperjuangkan idealisme. Makanya ketika diskusi-diskusi tentang bagaimana kita mengangkat nasib umat ini terutama dalam konteks politik, kita ini kan gagal. Kita pernah punya wakil hanya bertahan 1 periode, habis itu hilang dari peredaran. Dan kita sekarang baru merasakan betapa keterwakilan itu, tapi kan penyesalan tidak pernah ada di depan, selalu di belakang dulu baru menyesal. Padahal sudah sekian periode kita melalui fase-fase seperti itu, tapi tidak pernah mau belajar kembali kepada masalah. Karena hidup kita ini selalu tolak ukurnya itu ngelah apa, bani mayah udah. Jadi selalu itu berani bayar berapa, ini ada honornya apa enggak, dan inilah teman-teman sekalian yang saya kira harus menjadi renungan kita. Mas Arief, saya ngomong sampai jam berapa ya? Kita bukanya jam 6:30 ya. Nah, tapi kan ada acara habis ini. Nanti jangan sampai saya habiskan ngomong-ngomong saja begini. Kalau acara yang lain terpengal. Sampai jam berapa ya kalau saya bicara? Sampai jam 6 ya? Cukup nggak? Sampai setengah 7. Mas Bintang mana? Sampai jam berapa saya bicara gimana? Sampai jam 6 ya, bismillah. Ini masih jam 17.26. Masih lama ya. Ini nggak biasa ini mas. Itu sudah mulai mendelik. Ini kalau ada penceramah, kalau di kota itu ngobrol sampai 30 menit, itu besok nggak dijadwal lagi. Tapi ini ya luar biasa, karena kita jarang ketemu ya nggak apa-apa. Saya berusaha nanti sampai jam 6 ya. Sampai jam 6. Oke. Inilah yang kemudian mengapa orang Muhammadiyah itu dianggap abnormal, tidak normal. Karena di tengah-tengah arus gaya hidup materialisme, segala sesuatu diukur. Bahkan melihat kemuliaan orang itu dilihat melahap gitu. Jadi Ustadz kalau datang pakai vario apa itu kayak kurang dihormati. Saya pernah diundang di Asem Bagus itu. Padahal saya ini asli orang Asem Bagus itu. Datang diantar goncengan pakai sepeda motor. Ayo masuk gitu. Padahal saya yang mengisi acaranya itu. Jadi memang kalau diantar mobil gitu, turun gitu, baru agak gagah gitu. Ya tapi itulah keadaan hidup. Tetapi apapun kondisinya, tetap pertalian dengan hal-hal yang dituntunkan Allah dan Rasulnya ini nggak boleh kalah. Justru disinilah tugas dakwah kita, untuk terus mengingatkan dan menasihatkan kepada diri dan siapapun yang mau mendengar nasihat agama itu untuk tetap ada di dalam koridor wilayah. Jadi memang gambaran Rasulullah itu tambah ke belakang zaman kita. Ketika kita teguh memegang Islam ini, maka akan semakin besar dan banyak tantangannya. Digambarkan dengan seperti memegang bara api. Tambah berat berjuang di belakang. Dan teman-teman sekalian, ketika kita memilih jalan ketaatan kepada Allah, sebenarnya itu ditandai dengan semakin tenangnya kita, semakin tenangnya. Saya belum menjumpai orang yang benar-benar ikhlas di Muhammadiyah itu kemudian merasa kapok. Ini kalau ukuran tertentu kayak Pak Dr. Rizani ini sebenarnya sudah kapok.
mana kadang-kadang tugas beliau di ini kan, lagi mana sudah nyiapin mobil, sak bensinnya. Itu nanti kalau kita mampir ke rumah makan harus dia yang bayar. Coba ya, nggak apes nggak itu? Saya berbicara tadi di mobil sambil berangkat, karena ini kan Mas Haryanto ini, dia itu sebenarnya malu gitu. Terus kenapa kok masa ketua PDM-nya suruh nyupir, suruh gini? Sebenarnya malu, makanya saya bilang semuanya harus belajar. Supaya apa? Supaya kita ini sama-sama enak. Karena di Muhammadiyah itu kan ada guyonan seperti itu. Dulu saya itu termotivasi belajar mobil gara-gara apa? Ketika minta bantuan ke bapak-bapak kita, itu bilang, ini aku ini apes sebenarnya. Apes gimana? Ini sebenarnya ini sugihnya gitu. Yang sugih ini siapa? Aku yang punya mobil, tapi juga minjemin, suruh ngisi bensin, nyupiri. Nanti kalau mampir ke warung, aku juga disuruh bayar gitu. Dan nanti yang keluar itu malah yang di sebelahnya supir itu yang dihormati. Mari Pak silakan masuk. Apes aku makanya Mas Dodi apa ini. Tapi nggak kapok-kapok gitu. Kenapa? Karena memang kita tidak mengharapkan sesuatu yang sifatnya fana dan sebentar ini. Karena janji Allah itu kita yakini, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya, nggak seperti kita. Insya Allahnya itu, insya Allah agak ini. Tapi kalau Allah enggak. Makanya di kesempatan khutbah Jumat kemarin itu kan ketika sudah di ujung-ujung Ramadan ini biasanya yang jadi perbincangan itu apa? Yang paling banyak kalau kita buat rating omongan di media sosial itu kan masalah THR, tunjangan hari raya. Baik yang statusnya PNS, yang pegawai, selama dia punya bos, itu selalu diingatkan, bos, jangan lupa bos THR-nya. THR itu diminta sekarang. Tunjangan hari raya. Padahal teman-teman sekalian, kalau yang kita buru itu adalah jaminan Allah, maka kita ini sebenarnya tidak akan pernah mengendorkan jihad sabilillah kita, perjuangan dakwah kita, dan kita tidak akan pernah mengendorkan upaya kita untuk sampai di penghujung Ramadan ini sesuai dengan target yang Allah berikan, la'allakum tattaqun. Karena kalau kita sampai di titik itu ya mas kan, sudah. Mari kita baca surah At-Talaq dari ayat yang kedua sampai ayat yang 4. Tapi ayat yang kedua itu ujungnya. Bagaimana Allah menjanjikan tunjangan istimewa kepada orang-orang yang bertakwa. Yang salah satu tanda dari ketakwaan kita itu bisa dikonfirmasi di ayat yang lain, itu sebagaimana upaya kita memperbaiki diri dan hidup kita untuk memenuhi perintah. Kata Allah yang sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rizki dari arah yang tidak pernah kita kira. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhan. Innallaha balighu amri. Allah
melaksanakan urusan yang dikehendaki. Dan di ayat yang keempat Allah mengatakan wa may yattaqillah, di ujungnya itu yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan segala urusan. Coba teman-teman sekalian, ada 4 jaminan atau tunjangan istimewa Allah yang akan diberikan kepada kita kalau kita bersungguh-sungguh. Kira-kira siapa yang tidak ingin setiap permasalahannya itu menemui jalan keluar? Karena di antara ciri bahwa kita ini berani hidup adalah berani menyelesaikan masalah. Jadi jangan terbiasa punya kamus itu kita menghindar dari masalah. Masalah itu harus diselesaikan. Karena menghindar dari masalah itu sebenarnya hanya seperti orang fly gitu. Orang sumpek di rumah larinya ke kafe minum. Woi, gembira dia, jingkrak. Tapi begitu habis pengaruh alkoholnya, balik buat lagi. Tapi Allah bagi orang yang bertakwa dijanjikan sebuah jalan keluar. Coba jalan keluar. Dan ketika kita berharap tunjangan hari raya dari atasan, bahkan dari Pak Prabowo bilang masih THR, itu kan cuma 1 tahun sekali, dan itu pun juga jumlahnya. Kalau kita kerja di swasta disesuaikan dengan kemampuan majikan kita, bos kita. Makanya kemarin saya cek kepala-kepala sekolah kita ini sudah dikasih THR tuh guru-gurunya gitu. Sudah Pak, wes senang ya. Ya ada yang tersenyum, ada yang hambar-hambar saja gitu. Ada yang masih merenggut sudah dapat THR. Karena apa? Karena mungkin jumlah THR-nya itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Sudah setahun sekali cuma dibagiin, ada yang 150, ada yang 200, harus merenggut gitu. Tapi coba cermati apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Unlimited. Kita akan diberi rezeki dari arah yang kita tidak pernah sangka. Itu artinya apa? Kapanpun dan dimanapun rezeki itu bisa Allah berikan kepada kita. Dan dalam jumlah yang tidak ditentukan. Dalam jumlah yang tidak ditentukan. Kita juga nggak tertarik juga sama yang demikian. Kemudian ketika kita menyerahkan urusan, kita semua tawakalkan kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluan kita. Dan Allah janjikan kemudahan dari setiap urusan kita, dari setiap urusan kita. Kadang-kala kita ini ketika banyak melakukan kontemplasi itu baru menyadari bahwa betapa Allah itu sebenarnya banyak memberikan sesuatu yang itu kalau dibandingkan dengan materi, wah itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apa. Contohnya, ketika Allah berikan sehat kepada kita, kita ini kadang-kadang gak bersyukuri sehat itu karena belum dikasih sakit. Kalau sudah dikasih sakit, atau paling tidak untuk mentarbiyah kita ini, itu kalau bisa jangan sering datang ke pesta, diundang syukuran itu baru kita semangat datang. Tapi coba biasakan
Ketika kita mendengar pengumuman bahwa ada saudara kita yang sakit, bersegera jenguk. Itu salah satu fadilahnya adalah itu akan mendidik kita betapa Allah itu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita berupa rezeki sehat. Kita kalau sudah datang ke rumah sakit, ya Allah, nikmat sehat itu luar biasa. Nikmat sehat itu luar biasa. Teman-teman yang belum pernah merasakan serangan asam urat, coba tanyakan yang sudah kena asam urat. Saya sama Mas Dodi itu, ya Allah, kalau bisa nyetir, bisa nganter, ya, saya lebih bagus. Jangankan hanya ke Droga itu, bolak-balik, mari ke Banyuwangi, ke situ, biar saya yang nyetir. Asal saya itu nggak kumat asam urat saya. Mau itu jauh lebih enak. Kalau sudah kambuh ini yang namanya asam urat, mendadak jadi bintang film kita dengan peran Suster Ngesot. Ya Allah, mau jangankan kita bisa duduk tasyahud, berat sekali. Ini harus menjadi hal yang menjadi semacam rebutan kita, bahwa Allah itu menjadikan sesuatu yang, dan ini harus direnungkan ketika kita i'tikaf, supaya kita ini nggak merasa kurang saja terus, nggak merasa kurang terus. Makanya pas waktu rapat pimpinan itu, ada teman anggota pimpinan yang bilang, karena saya itu kan sempat kayak setengah pamitan, saya kalau kayak gini-gini terus saya nggak kuat gitu. Karena kalau jadi anggota pimpinan di Muhammadiyah itu, jangankan salah, benar saja itu disalah-salahkan. Kalau orang nggak diberi kesabaran itu, enakan sudah jadi anggota biasa saja supaya nggak tertekan gitu. Tapi ada teman yang bilang, oh saya kalau diginikan mas, saya malah pingin tidak mau diganti jadi pimpinan. Baru saya nyadar, subhanallah, kok saya diingatkan oleh Allah. Saya kalau diginikan, saya justru tidak akan mundur jadi pimpinan Muhammadiyah. Mau saya tunjukkan gitu. Wah, jadi saya baru jadi ketua jadi malu jadi. Ya Allah, justru teman-teman yang menyemangati saya. Jadi teman-teman sekalian, memang ada kenikmatan-kenikmatan yang itu bisa kita rasakan kalau kita memberikan ruang waktu untuk melakukan kontemplasi. Makanya kalau kita tidak punya kesibukan, dan rekomendasi Rasulullah itu kita disuruh di masjid. Karena kenapa harus di masjid yang i'tikaf itu? Karena masjid itu tempat yang tidak saja netral, tetapi disitulah keberkahan itu banyak kemudian Allah curahkan. Kita bisa saja mungkin mojok kita di musola rumah ini. Tapi kan kalau sudah di rumah ini ada piring jatuh, yang paling gak enak ini di kuping yang membuat buyar busuk itu kan kadang-kadang ketemelnya temen ini dan kadang-kadang sibuk juga ikut. Wah ini kalau sudah muncul ketemel itu mana di sini juga terpancing dan sebagainya. Makanya kalau ke masjid itu luar biasa. Nah di tempat yang direkomendasi Rasulullah itulah kita kemudian disuruh banyak melakukan perenungan semacam ini supaya didapati ketenangan. Jadi kalau ada i'tikaf itu dikait-kaitkan dengan kode alam, kayak saya dulu ngaji masih kecil-kecil itu, wah itu senang ya. Kalau sudah Ramadan tidur di surau, tidur di masjid. Nanti kalau kejatuhan cicak, wah itu laporan nih. Saya sudah dapat Lailatul Qadar gitu ya. Nanti kalau tahu-tahu agak berinding gitu, wis saya sudah ketemu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nggak ada sangkut pautnya dengan kode alam gitu. Apalagi kalau sekarang ini, kalau kita di masjid, tahu-tahu kan iklimnya sekarang ini terang, tahu-tahu gelap, hujan, tahu-tahu petir menyambar-nyambar, wah tidak.
malaikatnya sudah mau turun. Tanazzalul malaikat itu diartikan dengan tanda-tanda angin, segilir gitu apa dan sebagainya. Saya kira jamaah sekalian, kita memang perlu terus mengupgrade tidak saja pemahaman kita terhadap agama ini, tetapi juga mengupgrade kesadaran kita terhadap misi Allah menghadirkan kita di muka bumi itu sebenarnya untuk, karena inilah yang akan menjadi spirit baru, kayak semacam bahan bakar bagi kita untuk terus berada di dalam kebaikan-kebaikan. Makanya di antara 17 kelompok ayat yang diajarkan kepada santri-santrinya itu surah Al-Baqarah yang kalau nggak keliru itu ayat 177 ya Mas Guru. Laisal birra ya. Laisal birra atwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa minas sabili was sa'ilin wa fil riqab wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini harus menjadi hafalan kader. Dulu saya di IPM itu salah satu ayat dari 17 kelompok ayat yang diajarkan Kiai Mandala itu harus dihafal. Minimal setorannya itu harus satu ayat. Nah, salah satu yang distorkan ini ayat yang agak panjang ini, Al-Baqarah ini. Itu yang diajarkan kepada bahwa kalau kamu ngomong baik itu bukan sekedar antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang dikatakan baik itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajahmu ke arah maghribi wal maghrib, masyriqi wal maghrib. Jadi ini kalau di dalam kitab-kitab tafsir itu menghadapkan wajah ke barat dan ke timur itu adalah lambang kita beribadah. Artinya mengenai kita sholat dan sebagainya itu bukan satu-satunya menjadi penanda orang itu baik. Orang yang dikatakan baik itu adalah ketika dia mengimani Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya dan rasulnya, termasuk juga wa atal mala ala hubbihi. Ketika dia mau menyerahkan harta yang dia cintai. Nah ini kualitas takwa itu di situ bedanya. Kita ini kadang-kala suka ngasih orang, tapi yang bekas. Kalau ngasih orang itu yang kita cintai. Makanya saya ngikutin di grup PCM Seririt itu. Nanti zakat fitrahnya berasnya harus super mama. Itu beras termahal. Bagus itu. Bukan beras bulog. Beras bulog itu dibuat jadi tipak. Itu juga terasa kalau beras itu gak enak. Itu sudah dijadiin tipak itu. Itu di PCM Seririt itu. Pokoknya standarnya adalah super mama. Itu bagus. Karena memang perintah Al-Quran ketika kita menyerahkan apa yang kita punya itu, apa yang kita cintai. Saya beberapa kali buka donasi, kumpulkan baju bekas ya, pas bencana alam MDMC itu, benar-benar bekas. Jadi itu kayak seperti buang sampah, tapi lebih terhormat, ya. Ditaruh ke panitia bencana gitu. Kalau kita mau ngasih, kalau bisa yang baru.
Sehingga dibuatlah kata penghalus yang layak pakai. Ini layaknya kan siapa? Tapi kalau baju baru kan semua pasti layak. Makanya wa atal mala ala hubbihi. Kemudian yang menjadi target dari pemberian kita itu memang orang-orang terdekat dulu. Orang-orang terdekat dulu. Kemudian kita ini disuruh bersabar. As-sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Biasanya sabar itu kan ketika kita tidak dalam tekanan. Tapi bisa nggak bersabar kalau kita ini mikirin besok harus bayar cicilan? Bisa nggak kita bersabar dalam keadaan kita ini menahan lapar? Jadi yang berat itu ketika kita dalam keadaan terhimpit, kemudian kita masih disuruh bersabar. Saya sering membandingkan, sudahlah kalau di Muhammadiyah ini kita jangan terlalu banyak membanggakan diri. Karena apa? Karena level kita ini mungkin masih belum siapa-siapa, belum apa-apa. Kalau kita baca, nggak usah kita langsung ke Rasulullah itu agak kadang-kadang sampai di antara teman itu bilang ya itu kan kualitas Nabi. Sudahlah ke kualitas sesama manusia. Saya sering membandingkan betapa malunya kita bersikap seperti Ki Haji Ahmad Dahlan. Ketika mikir bagaimana mencari gaji guru itu, dia ikan rela jual yang ada di rumah, dan itu didukung istri. Ini yang berat ini kan kaca cangkingan ini. Ada nggak yang sudah berani walaupun pimpinan seperti saya yang sudah ketua PDM ini suruh buka gelang istri kita, buka gelang ini? Ini guru-guru belum gajian. Ada yang berani sampai segitu? Itu sudah dilakoni oleh Kiai Haji. Makanya kita kalau masih jadi donatur yang hanya 100.000 sebulan, wah itu belum apa-apa. Jadi memang kita ini harus banyak merenungkan bahwa memperjuangkan agama ini, pengorbanan yang kita lakukan berlapis-lapis. Tapi jangan kecil hati. Saya sudah nyumbang aja masih diomongin katanya masih kurang ikhlas lagi ini. Bukan begitu maksudnya. Ini sebagai motivasi supaya kita apa? Tidak cepat berbangga diri bahwa kita ini sudah menjadi yang terbaik. Kita harus terus berpikir bahwa kita ini masih belum apa-apa. Ketika kita berbuat kebaikan, maka posisikanlah kita ini belum apa-apa dan bukan siapa. Karena ini bagian dari mendidik kita untuk berada dalam keikhlasan. Karena di antara tabiat ikhlas itu adalah ketika kita serahkan segala sesuatunya itu lillah, bukan atas motivasi yang lain. Dan ini harus dilatihkan terus. Dan puasa inilah medan kita melatih itu. Nanti kalau sudah dengan puasa ini, kita ini masih hitung-hitungan, masih apa, itu berarti kita tuh harus terus, bahkan terus mohon kepada Allah mudah-mudahan kita jumpa dengan Ramadan tahun. Makanya saya kira di kesempatan yang baik ini saya hanya ingin memesankan buat diri dan kita semua bahwa Ramadan ini menjadi Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Yang dimaksud bulan yang berkah itu apa-apa itu menjadi baik di bulan ini. Dan bulan ini akan menghadirkan kebaikan. Makanya di antara yang tidak terjadi ikhtilaf, ketika kita ngomongin Ramadan kita ini husnul khotimah apa su'ul khotimah, nah itu dilihat dari pascanya. Kita kalau dari Ramadan ini benar-benar menjadi tambah baik atau enggak. Makanya
Tapi saya nggak khutbahkan di sini. Waktu Idul Fitri itu saya katakan, kita ini yang hadir di lapangan ini dipastikan sedang berhari raya. Tapi tidak semua yang hadir di sini sedang beridul fitri. Itu artinya apa? Kita keluar dari Ramadan merayakan kemenangan dengan sholat Id rame-rame. Ya jelas kita setelah Ramadan itu, setelah kita iftar, kita berhari raya. Tapi apakah kita sudah kembali kepada fitrah? Nah, ini pertanyaan besar. Makanya teman-teman sekalian, mari kita hati bahwa kalau kita menjawab pertanyaan, ada jaminan gak kita sampai ke Ramadan tahun depan? Kalau jawabannya pendekar belum tentu. Nah, mari kita di sisa Ramadan ini benar-benar kita mantapkan bahwa jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik sesuai dengan janji. Dan bayangkan kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena dengan media apa lagi kita bisa mendapatkan ampunan Allah kalau tidak memanfaatkan momen Ramadan dan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita benar-benar ada dalam suasana kebaikan karena kita memang sedang berada di bulan yang baik, Syahrul Mubarak, bulan yang di dalamnya dipenuhi dengan kebaikan. Karena yang kita tunggu sudah hadir, Ketua Pimpinan dan Muda Wilayah. Mari saya akhiri tausiah ini dengan nasrullah fatul marid wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.